Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,05 sin 16 pi T tambah 4 pi X. Besarnya cepat rambat gelombang adalah rumus untuk cepat rambat gelombang adalah omega per K. Nah, sebelum kita menghitung, sebaiknya kita identifikasi dulu besaran yang ada di persamaan. Nah, 0,05 ini adalah amplitudo, kemudian 16 pi ini adalah omega, dan 4 pi adalah K. Nah, baru kita tentukan nilai cepat rambat gelombang ya. Nah, V sama dengan omega 16 pi, K sama dengan 4 pi. Nah, jadi kita tinggal bagi saja. 16 dibagi 4 sama dengan 4 meter per sekon. Oke. Nah, jawabannya adalah C. Berdasarkan amplitudonya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang dengan amplitudo berubah-ubah dan gelombang dengan amplitudo tetap. Sering disebut dengan gelombang. Berkaitan dengan jenis gelombang, kita ingat lagi ada beberapa jenis gelombang berdasarkan kategori tertentu ya. Nah, untuk jenis gelombang berdasarkan amplitudo, gelombang itu dibedakan menjadi dua ya. Dia ada amplitudo berubah-ubah dan ada amplitudo tetap. Nah, untuk amplitudo yang berubah, jadi gelombang yang amplitudonya berubah-ubah ini dinamakan dengan gelombang stasioner. Nah, untuk gelombang dengan amplitudo tetap ya, jadi ini dinamakan dengan gelombang berjalan. Nah, sehingga jawabannya adalah B ya. Sebuah tali yang dibuat bebas ujungnya digerakkan sehingga memiliki amplitudo sebesar 10 cm dan frekuensinya 0,5 Hz. Apabila kecepatan gelombang adalah 10 cm per sekon, besarnya amplitudo gelombang di titik X yang berjarak 10 cm dari ujung bebas adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, yang ditanya adalah amplitudo gelombang di titik X, berarti ini amplitudo stasioner ya. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. Yang pertama amplitudo, ini amplitudo gelombang asal, kemudian frekuensi ya, F, kemudian kecepatan gelombang V. Nah, ini nilai X. Nah, untuk gelombang stasioner ujung bebas ya, kita punya rumus amplitudo stasioner sama dengan 2A cos Kx. Ini rumusnya ya. Nah, nilai yang belum diketahui adalah nilai K. K itu rumusnya K sama dengan 2pi per lambda. Nah, lambda juga belum diketahui. Kita cari dengan rumus lambda ya, pada soal sebelumnya tadi lambda sama dengan V per F. Nah, nilai V ada 10 cm per sekon dibagi frekuensi 0,5. Ya, kita peroleh hasil 20 cm. Nah, kemudian baru kita tentukan nilai K. K sama dengan 2pi per 20. Ya, nah, diperoleh hasil pi per 10. Nah, baru kita tentukan nilai amplitudo stasioner. 2A ya, A-nya 10 cos K pi per 10 dikali dengan X 10. Oke, ini bisa kita coret. T2 kali 10 20 cos pi. Nah, sama dengan 20 cos pi sama dengan min 1. Jadi kita peroleh hasil min 20 cm. Nah, jawabannya adalah C. Soal berikutnya, pada tali panjangnya 3 meter dan ujungnya terikat pada tiang, ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 6 gelombang penuh, maka letak simpul yang keempat dari ujung terikat adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan gelombang stasioner ujung terikat ya adik-adik. Nah, jadi untuk soal ini
kita harus tentukan dulu panjang gelombang, karena rumus untuk menentukan letak simpul adalah X N sama dengan 2 kali N kurang 1 kali lambda per 4. Nah, inilah rumus yang kita gunakan. Untuk menentukan lambda, kita tentukan dengan rumus lambda sama dengan L per N. Ya. Nah, L panjang tali, kemudian N adalah jumlah gelombang yang terjadi pada tali. Nah, jadi L-nya 3, N sama dengan 6. Ya. Jadi kita dapatkan nilai lambda sama dengan 1/2 meter. Nah, baru kita hitung letak simpul yang keempat ya. Jadi XS keempat sama dengan 2 kali 4 kurang 1 kali 1/2 per 4 sama dengan 2 kali 3 kali 1/2 kali 1/4. Nah, boleh kita tulis seperti ini ya. Ini bisa kita coret. Nah, kita peroleh hasil 3/4 ya. Ini sama dengan 0,75 meter. Ini optionnya, maaf ya adik-adik, ini harusnya meter ya. Jadi jawabannya adalah D. Di bawah ini adalah sifat-sifat umum gelombang. Pernyataan yang benar untuk gelombang bunyi adalah, nah kita lihat sifat yang dimiliki oleh gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi pemantulan. Jadi gelombang bunyi dapat dipantulkan, benar ya. Kemudian difraksi, gelombang bunyi dapat didifraksikan melewati celah sempit, bisa ya. Kemudian refraksi, pembiasan juga bisa. Dispersi, penguraian, ini tidak bisa ya. Jadi gelombang bunyi untuk soal ini hanya bisa melakukan 3 sifat umum gelombang ini ya. Jadi 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A.